Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, kita harus siapkan Alkitab dan Kidung Ceria. Lalu yang kedua, periksa perangkat yang akan digunakan, seperti kuota internetnya. Lalu baterainya harus diperhatikan. Yang ketiga, gunakan pakaian rapi dan sopan ya, selayaknya beribadah di gereja. Yang keempat, yuk ikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Selamat beribadah adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, adik-adik kita jumpa lagi dalam ibadah hari ini ya Kak Ruth ya? Iya, kita bertemu dengan Kak Ruth dan Kak Ruth. Nah, adik-adik, Kak Ruth ingatkan ya adik-adik agar mengisi presensi ya. Nah, untuk mengisinya adik-adik bisa mengisi melalui link yang ada di bawah ini ya. Ya. Ayo adik-adik sudah siap untuk ibadahnya? Mari sebelumnya kita saat teduh dulu. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, untuk itu kita mengundang adik-adik untuk berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Mars PA. Berdiri, mari kita berdoa untuk pembukaan ibadah hari ini. Adik-adik, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk ibadah hari Minggu ini, di mana kami bisa beribadah, dan kami juga sangat bersyukur kami saat ini mempunyai tubuh yang sehat dan kuat. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal hingga selesainya, berkati juga pengisi pujian, pembaca mazmur, dan pelayan firman hari ini. Dan juga kami semua yang hadir, Engkau berkati ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita tetap berdiri. Kita memuji Tuhan
pembukaan dalam ibadah pembukaan hari ini dengan pujian kuat, hebat, besar. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang kita akan menyaksikan kesaksian pujian dari adik Agnes dan Aurel dari sektor Nazaret. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia. Adik-adik, kita bangkit berdiri lagi ya. Kita mau membaca Mazmur. Alkitabnya disiapkan ya adik-adik. Ya, kita membaca Mazmur dari pasal 48 ayat yang ke-15. Mazmur akan dibacakan oleh adik Angelo dari sektor Hosiana. Pembacaan hari ini terambil dari Mazmur 48 ayat 15. Begini bunyinya. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah, Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah
yang memimpin kita. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita mau pujikan satu lagu, Tuhan Kau Gembala Kami. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, hari ini Kak Nana bisa kembali menyapa adik-adik di ibadah Pelkat PA, terutama kelas AK dan AT. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah ya? Yuk, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Kami boleh kembali bersama-sama berkumpul dari rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah Pelkat PA secara online. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi setiap kami. Biarlah firman yang akan kami baca, kami dengar, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, yuk disiapkan Alkitabnya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Keluaran Pasal 15 ayat 22 sampai 27. Dan pembacaan Alkitab hari ini akan dibacakan oleh teman-teman kita, yaitu adik Clarissa dan Fiorel. Dipersilakan. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 24 yang berbunyi, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Tebelau, lalu mereka pergi ke padang gurun Shur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Keluaran 15 ayat 25 sampai 27 yang berbunyi, Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Sedemikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik disiapkan hati dan pikirannya, duduk tenang sebentar, kita mau belajar untuk dengar-dengaran. Adik-adik, tema firman Tuhan hari ini adalah pemimpin sejati. Nah, sebelum kita belajar bagaimana menjadi pemimpin yang sejati dan siapakah pemimpin sejati itu, Kak Nana mau cerita sedikit tentang ayat yang kita baca tadi. Nah, adik-adik tahu bahwa ayat yang kita baca tadi adalah sepenggal cerita perjalanan keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, kira-kira siapa ya yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir? Iya, dia adalah Musa. Musa dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Nah, singkat cerita adik-adik, ketika bangsa Israel itu berjalan keluar dari Mesir menuju Kanaan, melewati sebuah laut yang bernama Laut Teberau. Nah, di situ Tuhan menunjukkan kuasanya bahwa Tuhan membelah laut itu menjadi dua dan bangsa Israel boleh melewatinya. Tapi ternyata tentara Mesir tidak membiarkan bangsa Israel keluar begitu saja. Mereka tidak rela, jadi mereka mengejarnya. Ketika tahu dikejar oleh tentara Mesir, bangsa Israel tetap dilindungi dan dijaga keselamatannya oleh Tuhan dengan bukti bahwa ketika semua bangsa Israel sudah menyeberang, sudah melewati Laut Teberau itu, Tuhan mengembalikan laut itu yang awalnya belah jadi dua, dikembalikan, sehingga tenggelamlah semua tentara Mesir tanpa terkecuali. Wow, dari situ adik-adik, bangsa Israel sangat bersuka cita dan mengucap syukur kepada Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan melindungi bangsa Israel. Itu adalah karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Tuhan hebat ya. Nah, adik-adik, setelah melewati Laut Teberau itu, bangsa Israel kembali berjalan di padang gurun selama 3 hari. Dalam perjalanannya itu adik-adik, bangsa Israel tidak mendapat air. Wow, coba dibayangkan kalau kita berjalan di padang gurun. Tahu ya, padang gurun itu panas, susah sekali untuk mendapatkan sumber air. Nah, ketika itu bangsa Israel tidak mendapatkan air. Lalu tibalah mereka di suatu tempat yang namanya Mara. Di tempat itu mereka melihat, wow, ada sumber air. Senanglah mereka. Tetapi apa yang terjadi? Zong adik-adik, air itu rasanya pahit sekali. Sudah kehausan, berjalan di padang gurun, ternyata airnya pahit. Lalu bangsa Israel mulailah marah-marah, bersungut-sungut kepada Musa. Musa, bagaimana ini? Kami berjalan sudah 3 hari di padang gurun tapi tidak mendapat air. Kami tidak bisa minum, lama-lama akan mati. Lalu apa yang dilakukan Musa adik-adik? Karena Musa adalah seorang pemimpin, jadi dia harus berbuat sesuatu untuk bangsa Israel, ya kan? Nah, apa yang dilakukan Musa adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena Musa bertanya kepada Tuhan. Musa tidak mengambil keputusan sendiri, tetapi dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk bangsa Israel supaya tidak merasa haus? Lalu Tuhan bilang bahwa lemparkanlah sepotong kayu itu ke dalam air supaya air itu menjadi manis dan bisa dinikmati. Kira-kira Musa nurut nggak ya? Iya, pastinya Musa menurut kepada Tuhan karena Musa taat ya. Dilemparkanlah kayu itu ke dalam air dan air itu berubah menjadi manis sehingga boleh dinikmati oleh bangsa Israel. Dari situ mereka kembali bersuka cita. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya lagi ke Elim. Di sana mereka menemukan 12 mata air dan 70 pohon
kurma. Lalu mereka berkemah di sana dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan karena apa yang sudah dilakukannya. Nah, adik-adik, dari kisah Musa dan bangsa Israel tadi, apa yang bisa kita pelajari? Ada 3 hal. Yang pertama, menjadi pemimpin adalah anugerah dari Tuhan. Kok bisa, Kak? Iya, kita belajar dari Musa tadi, adik-adik. Musa menjadi seorang pemimpin bukan karena kemauannya Musa, tapi karena Musa dipilih oleh Tuhan. Ketika Tuhan memilih seseorang menjadi pemimpin, Tuhan sendiri yang akan memampukannya, seperti Musa tadi, ya kan? Yang kedua adalah ketika sudah menjadi pemimpin, tidak boleh sombong. Kenapa? Karena pemimpin yang utama, pemimpin yang sebenarnya itu adalah Tuhan. Jadi kita tidak boleh sombong. Yang ketiga, taat dan selalu mengandalkan Tuhan. Seperti yang dilakukan Musa, ketika Musa mengalami sebuah masalah, Musa bertanya kepada Tuhan. Itu adalah bukti ketaatan Musa yang selalu mengandalkan Tuhan. Nah, sekarang apakah kita bisa menjadi seorang pemimpin, Kak? Jawabannya adalah bisa. Coba sekarang Kakak tanya, ada yang sudah pernah menjadi ketua kelas atau saat ini jadi ketua kelas? Coba angkat tangan. Ada? Nah, menjadi ketua kelas itu juga menjadi pemimpin loh. Menjadi pemimpin atas teman-teman di kelas, betul ya? Nah, Kak, gimana kalau aku tidak menjadi ketua kelas? Belum pernah, Kak, jadi ketua kelas. Nah, Tuhan memberikan kepada kita sebuah anugerah, yaitu menjadi pemimpin atas diri kita masing-masing. Itu artinya sejak kecil pun kita menjadi pemimpin atas diri kita. Sehingga nanti kalau besar Tuhan boleh izinkan kita menjadi pemimpin atas orang lain. Nah, adik-adik, kita akan belajar dari siapa ya untuk menjadi seorang pemimpin? Nah, karena mau kasih tahu, kita bisa belajar menjadi seorang pemimpin itu dari Tuhan Yesus. Karena seperti yang Kakak bilang tadi, Tuhan Yesuslah pemimpin yang utama dan yang sejati. Nah, untuk menutup firman Tuhan hari ini, Kakak mau bacakan adik-adik ayat yang ke-26. Yuk coba dilihat ayat yang ke-26 ya, Kak Nana bacakan ya. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu dengan perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, adik-adik, ayat 26 ini adalah perintah sekaligus janji Tuhan. Kok bisa perintah, Kak? Iya, kita lihat tadi ada kata-kata mendengarkan dan melakukan. Itu artinya perintah dari Tuhan. Kita harus mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara rajin untuk membaca firman Tuhan. Karena di dalam Alkitab ini terdapat banyak sekali hal apa yang harus kita lakukan untuk menjadi pemimpin yang baik, untuk menjadi anak-anak yang baik. Itu ya adik-adik. Tidak hanya memerintah saja, tapi Tuhan juga memberikan sebuah janji keselamatan, yaitu Tuhan akan menyelamatkan kita. Bukan akan, tapi sudah menyelamatkan kita. Dan sebagai ungkapan syukur kita, kita harus mentaati setiap perintah Tuhan. Siap untuk menjadi pemimpin yang sejati? Siap ya, kita sama-sama belajar. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini.
Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik untuk mengerjakan aktivitas. Aktivitasnya seperti ini. Adik-adik kerjakan dan dikumpulkan di grup WA PA Bethesda. Jangan sampai lupa ya. Terakhir pengumpulannya tanggal 27 Oktober. Terima kasih adik-adik. Semangat untuk mengerjakan aktivitas. Adik yang terkasih, sekarang saatnya kita merespon firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Nana. Nah, adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Kidung Ceria 228 dengan judulnya Tuhan Ambil Hidupku. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami, terima kasih ya Bapa. Hari ini kami boleh belajar untuk menjadi seorang pemimpin atas diri kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan boleh mampukan kami. Tuhan, kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan Yesus jaga dan sertai kedua orang tua kami di dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya, dan biarlah apapun yang orang tua kami lakukan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga teringat untuk teman-teman kami. Tuhan boleh sertai mereka juga, lindungi mereka. Yang sakit Tuhan boleh sembuhkan, yang bersedih Tuhan boleh berikan sukacita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk kakak-kakak layan kami. Terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan boleh berikan kami kakak-kakak layan yang terus mau membimbing kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati mereka semua di dalam pekerjaan, sekolah, dan kegiatan mereka masing-masing. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami dan pelayanannya. Tuhan boleh sertai. Biarlah pelayanan gereja kami ini boleh menjadi berkat buat jemaat dan boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan boleh bimbing, sertai. Biarlah segala persoalan yang ada boleh terselesaikan hanya dengan campur tangan Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Kami mau alaskan setiap doa dan permohonan kami ini ke dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
persembahannya disiapkan ya. Ya, untuk mendasari persembahan kita dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12 yang berbunyi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan disiapkan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 356, Ku beri persembahan. Adik-adik, kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan. Bapa, kiranya Engkau mau menguduskan persembahan yang sudah kami kumpulkan dan akan kami serahkan ke gereja. Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri. Nah, sebagai pujian penutup, mari kita memuji Tuhan. Kidung Ceria 289 yang judulnya Yesus Kawan Anak-anak. Adik-adik, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita hari ini, mari siapkan hati dan pikiran kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dan karunia dari Allah Bapa menyertai adik-adik dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan untuk saat teduh. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah sudah selesai. Kakak akan mengucapkan terima kasih kepada Kak Nana atas pelayanan firman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada Kak Oskar yang sudah mengiringi ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Kak. Terima kasih juga untuk adik Agnes dan Aurel yang sudah memberikan kesaksian pujian. Terima kasih juga kepada adik Angelo yang sudah membacakan Mazmur. Tuhan Yesus memberkati.
Tak lupa juga terima kasih kepada adik Viorel dan Clarissa yang sudah membacakan firman Tuhan. Terima kasih juga kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini dan juga kepada papa, mama, tante atau siapapun yang mendampingi adik-adik hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumpulan aktivitas terakhir tanggal 27 Oktober 2021 di WA grup kelas dengan format nama sektor kelas. Untuk kelas AK kelas 1 sampai kelas 3, sedangkan kelas AT untuk kelas 4, 5, 6. Info lebih lanjut hubungi Kak Dumas. Terima kasih kepada Kak Ruth Thomaswah. Terima kasih juga kepada Kak Ruth Federica. Sampai jumpa.